sejarah dan history yang perlu diketahui bahwa yang mengasaskan AFF ini, presiden pertamanya adalah Indonesia, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah subscribe dan sudah berkunjung ke channel ini guys, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki kalian, diberikan kalian kesehatan dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan sekeluarga, guys. Dan insya Allah guys, pada hari ini terkait dengan sepak bola yang mana kabar terbaru kini, Malaysia kompaki Indonesia gabung IAFF. Jadi apakah cerita di sebalik IAFF ini guys? Masih lagi Indonesia ataupun netizen dan supporter mengharapkan supaya Indonesia bergabung dengan IAFF yang levelnya lebih tinggi sebenarnya. Tetapi ini juga masih bergantung kepada PSSA, yang mana ketua umum ataupun rekod dalam AFF ini sebenarnya begitu penting, di mana sejarahnya guys, AFF ini sebenarnya ditunjangi dan diasaskan oleh Indonesia sendiri pada tahun lebih kurang 1984 ya. Itu pengasasnya di antara Malaysia, Indonesia, Thailand, dan presiden ataupun pengurusi pertamanya ialah Indonesia sendiri guys. Ini yang menyebabkan Indonesia agak susah untuk keluar daripada AFF dan masuk ke IAFF. Ini juga terkait dengan peraturan ataupun SOP yang ada di dalam AFF itu sendiri. Bagaimana jika Indonesia keluar daripada AFF, sedangkan AFF itu di dalam Asia Tenggara dan agak jelek sekiranya Indonesia tidak ada di dalam itu guys. Jadi jom kita tengok video ini, kita semak sama-sama guys daripada channel Garuda Space. Pada yang baru ketemu channel ini guys, bolehlah subscribe, like, share dan komen ya, untuk perkembangan info-info terkini yang ada dalam channel ini. Sangat menarik, Garuda Space ya, dengan judulnya ialah kabar terbaru Malaysia kompaki Indonesia gabung IAFF. Itu sebutan kalau di Malaysia ini ya. Kalau di Indonesia sebutannya EAFF. Gitu guys. Sandy Walsh juga membanggakan Indonesia di Belgia. Jadi ada dua berita di sini. Jom kita sama-sama semak video ini. Garuda Space. Boleh subscribe nih guys, Garuda Space ya. Netizen Malaysia ikut mendesak susul Indonesia gabung AFF. Malaysia pun ikut mendesak ya, susul Indonesia ke Meskipun Piala AFF AFF. U19 2022 telah usai, namun kontroversial yang terjadi masih menjadi sorotan hingga saat ini. Dugaan pengaturan skor hingga pencurian umur masih menyelimuti kabar seiring tidak adanya titik terang dari petinggi. Ini pun faktor umur yang disebarkan di media sosial guys oleh netizen ni. Sebenarnya tidak berkait masalah umur ini ya. Malaysia sebelum ke IAFF telah disemak semua dokumentasi, KTP mereka semua sudah disemak telus-telusnya. Jadi tidak ada kaitan dengan masalah umur sebenarnya ya guys. AFF. Kontroversial tersebut memicu gelombang permintaan dari warganet supaya PSSI keluar dari AFF dan bergabung ke EAFF. EAFF. Tak hanya warganet Indonesia, terbaru diketahui netizen Malaysia minta timnas Malaysia diundang ke EAFF atau Federasi Sepak Bola Asia Timur. Permintaan itu disampaikan oleh salah satu netizen Malaysia di unggahan akun Instagram resmi EAFF, yakni @EAFF_official. Nah, kalau saya guys, saya pun setuju kalau Malaysia pun sama-sama ke EAFF. Itu levelnya, walaupun masuk EAFF, kita tidak terus berjumpa dengan Jepang atau Korea, sebab dia memerlukan satu
pertandingan di bawah di laga 2 itu untuk perlu memasuki laga 1 pula ke Jepang, Korea dan China. Tapi tidak apa, ini masih level yang tinggi daripada Asia Tenggara sebenarnya. Oke. Komentar Kita netizen teruskan. Malaysia itu pun mendapatkan respon dari warganet Indonesia. Warganet Indonesia tidak memberikan respon positif. Ini mungkin berkaitan dengan rivalitas panas antara timnas Indonesia dengan Malaysia. Ini kalau komen-komen ini biasa lah Rivalitas guys. itu semakin sengit dan dalam karena faktor Indonesia dan Malaysia letaknya berdekatan serta serumpun. Saat berjumpa baik di Serumpun, level guys, kelompok serumpun. umur maupun senior, pertandingan timnas Indonesia kontra Malaysia hampir selalu berjalan panas. Jika PSSI Benar. pindah ke EAFF, kuantitas pertemuan timnas Indonesia dengan Malaysia tentu berkurang. Akan tetapi rumor PSSI pindah ke EAFF belum menemui titik terang hingga sekarang. Masih belum lagi sebenarnya guys. Sandy Walsh tampil memukau di laga melawan Wolfsburg. Sandy Walsh pula was. Calon pemain naturalisasi Sandy Walsh unjuk skill menawan saat membela klub asal Belgia KV Mechelen. Pada laga uji coba melawan ex-juara Bundesliga Wolfsburg di Alpha Stadion pada minggu kemarin. Pada Mantap laga itu juga Sandy KV Walsh Mechelen ini, kan? memang mengalami kekalahan 3-4 dari Wolfsburg. Namun, Sandy Walsh mencetak 1 assist di gol ketiga KV Mechelen. Gol ketiga KV Mechelen yang dicetak oleh Geoffrey Heiremans lewat sundulannya ialah assist matang dari Sandy Walsh. Pergerakan Sandy Walsh yang naik membantu Mantap. skema serangan KV Mechelen membuat rekannya mengirim bola kepada calon pemain naturalisasi Indonesia itu. Sandy Walsh pun Ini pun guys kan, saya juga mengharapkan sebenarnya dia main dengan timnas Indonesia nanti Piala Asia 2023 ini. Mudah-mudahan dia akan bermain dengan Indonesia ya. Kita doakan sama-sama guys. lepaskan umpan crossing terukur yang Mantap langsung nih. disambut dengan sundulan oleh Geoffrey Heiremans pada menit ke-80. Hantarannya juga boleh Di menjaringkan lain gol. sisi, Sandy Walsh sendiri ditargetkan segera bisa tampil bersama timnas Indonesia di ajang FIFA Matchday pada September mendatang. Bersama Sain Patinama dan Jordi Amat, saat ini naturalisasi ketiganya tengah berlangsung secara lancar. Masih lagi. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menegaskan bahwa perkembangan naturalisasi sangat positif dan kemungkinan besar baik Masih lagi ya guys, perkembangan naturalisasi ini belum lagi betul-betul dapat dimuktamadkan ya. Masih berjalan agak lama ya di pengurusan naturalisasi ini. Moga-moga kita doakan supaya sebelum Piala Asia 2023 mereka boleh main guys dengan timnas Indonesia. Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Sain Patinama juga akan segera membela lambang Garuda di dada. Kerugian Piala Nah, itu, guys. AFF 2022 jika timnas Indonesia keluar dari AFF. Ini kerugian Piala AFF ini. Kalau Piala Indonesia AFF keluar. 2022 akan digelar akhir tahun mendatang dan masih banyak waktu untuk menunggu keputusan PSSI. Agar timnas Indonesia keluar dari AFF karena kontroversi di Piala AFF U19 beberapa waktu lalu. Beberapa kerugian pun akan didapatkan jika Indonesia memastikan diri keluar dari AFF dan berikut ulasannya. Oke, kita dengar Pertama, ulasannya kehilangan guys. penonton. Pertama, kehilangan penonton, benar. Tak bisa dipungkiri lagi jika AFF Benar mendapatkan sekali. banyak penonton entah itu di stadion maupun di layar kaca berkat para pendukung timnas Indonesia. Mundurnya timnas Indonesia dari AFF akan membuat Piala AFF 2022 kehilangan penonton dalam jumlah masif. Hal ini akan berimbas pada minimnya sponsor masuk serta akan membuat Piala AFF 2022 kehilangan daya tarik seperti biasanya. Nah, ini benar ini. Pertama, penonton dan juga kedua, penaja sponsornya akan hilang sekiranya Indonesia tiada sudah di dalam AFF ini guys. Kedua, kehilangan tuan rumah potensial.
Kehilangan tuan rumah Bukan lagi potensial. rahasia bahwa Indonesia merupakan tuan rumah potensial Piala AFF sejak berlangsungnya pada 1996 silam dengan nama Piala Tiger. Sejak 1996. 1996 lalu, Indonesia tercatat sudah 3 kali menjadi tuan rumah. Banyaknya stadion dan infrastruktur pendukung membuat tanah air kerap terpilih sebagai tuan rumah. Namun jika Indonesia keluar dari AFF, maka opsi sebagai tuan rumah penyelenggara akan menjadi minim. Apalagi AFF hingga saat ini belum menemukan tuan rumah yang tepat untuk Piala AFF 2022 kelak. Ketiga, persaingan jadi minim. Persaingan jadi minim. Ya, Indonesia benar. memang belum pernah menjadi juara, namun skuad Garuda dianggap sebagai salah satu kekuatan paling menakutkan di Piala AFF. Saat ini Piala AFF berporos pada 4 kekuatan saja, yakni Vietnam, Thailand, Indonesia, dan Malaysia. Nah ini guys, Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia. Ini yang selalu Keempat bersaing negara ya. ini melahirkan persaingan yang sehat di Piala AFF. Keluarnya Indonesia dari AFF sehingga absen dari Piala AFF 2022 juga akan membuat persaingan di ajang ini bakal menjadi minim dan terkesan kehilangan daya tarik serta membuat tim-tim lainnya sulit berkembang. Benar. Oke guys, demikian tadi ada 3 berita ya di dalam video ini sekaligus. Yang pertamanya terkait dengan Indonesia masihkah di AFF atau EAFF. Bagaimana mereka dapat masuk ke EAFF sedangkan sekarang masih lagi belum ada kata putusnya. Dan saya menjangkakan guys ya, ini saya menjangkakan agak sukar sebenarnya walaupun ditekan oleh para netizen, oleh para supporter di dalam media sosial, tapi secara realitinya ya bukan mudah untuk Indonesia ini keluar daripada AFF untuk memasuki EAFF. Sedangkan sejarah dan history yang perlu diketahui bahwa yang mengasaskan AFF ini presiden pertamanya adalah Indonesia guys. Jadi mereka juga kemungkinan akan memikirkan perkara itu. Bagaimana sejarah untuk penubuhan AFF ini boleh dihilangkan begitu saja, sedangkan Indonesia adalah presiden pertamanya dan pengasasnya bersama Malaysia, Thailand, Brunei. Sebelum itu Vietnam belum ada, Kamboja pun belum ada. Jadi itu memungkinkan ketua umum PSSA ini agak kesukaran untuk membuat keputusan. Tetapi itu walaupun masih ditekan, itu mereka akan memikirkan mungkin secara yang terbaik. Kalaupun Indonesia masih kekal di AFF, mungkin akan diperbaharui cara format sistem peraturan dalam pertandingan itu nanti. Dan kalaupun mereka dapat keluar dan masuk ke EAFF pula, mungkin itu adalah lebih baik sistem level perlawanan dengan negara-negara seperti Jepang, Korea, dan juga China, apalagi yang ada dalam itu, Taiwan, Hong Kong, mungkin itu levelnya lebih tinggi tarafnya. Tapi itu pun jika mereka masuk ke EAFF, tidak semestinya mereka terus akan berlawan dengan Jepang. Mereka perlu mengikuti peraturan dari laga bawah, laga 2 pergi ke laga 1 jika melepasi itu. Jadi mereka juga perlu bekerja keras. Oke, berita yang kedua tadi guys, daripada pemain Sandy Walsh. Ini pun saya mengambil kira agak panjang ya proses naturalisasinya. Sehingga tahun depan Piala Asia dimulakan. Mungkin bulan November atau Desember. Seharusnya kita mendoakan proses itu berjalan secepat mungkin ya guys. Kerana pemain Sandy Walsh, Jordi Amat dan Sheni Patinama ini amat penting ya. Mereka mempunyai pengalaman yang luas di Eropa. Contohnya Jordi Amat di Spanyol, Sandy Walsh di Belgia, dan juga Patinama tadi. Itu pun merupakan pemain yang berpengalaman di luar di Eropa.
Jadi kemudian apa kerugian yang berita ketiga tadi, apa kerugiannya pada AFF jika Indonesia keluar? Pertamanya sudah tentu dari segi penyokong, pendukung, supporter itu akan tidak ada lagi. Bukan tidak ada, mungkin akan berkurang cukup jauh sekiranya Indonesia tidak lagi dalam AFF. Jadi maka AFF akan rasa kerugian. Dan yang keduanya, penajanya juga akan berkurang dan hilang. Seterusnya yang ketiga, potensial untuk negara Indonesia apabila dia menjadi tuan rumah itu begitu menguntungkan AFF itu sendiri. Jadi ini semua mereka tertumpu sebenarnya kepada Indonesia. Jadi walau bagaimanapun mereka akan tetap kemungkinannya AFF ini mempertahankan Indonesia untuk bernaung di AFF itu, guys. Jadi kita sama-sama nantikan, guys, apa perkembangan terbaru. Untuk Malaysia, saya juga sebenarnya setuju jika Malaysia juga bergabung dengan AFF. Itu sebenarnya lebih baik untuk memotivasi mematangkan pemain ini. Tetapi Malaysia juga tidak terburu-buru sebenarnya dengan keadaan ini. Kita juga masih kekal dalam AFF sehinggalah ada kata putus daripada Indonesia. Cuma usulan daripada Malaysia itu menginginkan juga menyokong juga untuk Indonesia keluar AFF. Tetapi kebenarannya itu kita tidak ketahui secara rasminya ya, guys. Ini hanya berita yang disampaikan dalam video ini. Oke, guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk kita memajukan sepak bola di Nusantara dan Asia Tenggara ini. Sampai kita berjumpa lagi, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye-bye.